Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Agar kamu tidak terlewat setiap episode barunya, jangan lupa untuk follow dan nyalakan loncengnya ya. Selamat mendengarkan. Hai Chandra Spordes, dan pada podcast kali ini saya mau sharing tentang tujuanmu ataupun goalmu itu haruslah spesifik. Ya, jadi saya mau share tentang kekuatan dari spesifik atau kekuatan dari kejelasan, the power of clarity. Ya, nah ini saya merespon dari episode podcast saya sebelumnya, yang mana saya sharing tentang impian yang diketawain oleh orang lain. Ya, dan di akhir podcast tersebut saya meminta para pendengar untuk sharing apa sih impian-impian mereka gitu ya. Terus mereka saya minta untuk menuliskan di kolom komen yang ada di Spotify. Jadi kalau kamu lagi ngeplay suatu episode gitu ya, di bagian bawah episode tersebut ada kolom komen atau kolom chat gitu ya, yang mana kamu bisa merespon terkait episode tersebut menggunakan kata-kata ya. Dan dari balasan yang saya terima, saya merasa kebanyakan dari teman-teman itu punya goal tapi masih belum jelas. Goalnya ibaratnya masih ngawang-ngawang ya. Nah, dampak dari goal yang ngawang-ngawang itu kita akan kebingungan untuk mencapainya. Contoh misalnya, kamu mau jadi orang kaya. Pertanyaannya, orang kaya itu udah spesifik atau belum sih? Terus misalnya akhirnya dalam hidup kamu dapat duit 10.000 rupiah. Dan ternyata akhirnya terwujud. Kamu jadi jauh lebih kaya. Tapi dalam hati kamu ngerasa ini bukan yang saya inginkan sih, 10.000 rupiah. Saya ingin lebih besar dari ini yang saya maksud. Nah, untuk bisa kamu tahu atau kamu lebih mudah untuk menemukan jalan menuju ke sana, kamu harus secara spesifik menentukan berapa kayanya tadi gitu. Misalnya contoh, kamu mau dapat duit 10.000 tadi dibandingkan kamu mau dapat duit 10 juta. Kan caranya beda kayak gitu. Sama-sama lebih kaya, tapi berbeda nominalnya. Yang 10.000 ya mungkin kamu cuma sekedar jualan barang-barang murah kayak gitu. Ya udah langsung dapat gitu misalnya 10.000. Tapi kalau kamu mau dapat 10 juta per bulan, kamu harus ningkatin skillmu, kamu harus punya pengalaman misalnya, dan lain-lainnya. Jadi tujuannya berbeda, caranya juga berbeda. Nah kamu harus spesifik dulu nih mau kemana gitu. Kayak misalnya contoh, kamu mau ke suatu tempat. Saat ini kamu lagi di Surabaya misalnya, terus kamu mau kemana? Mau ke sana gitu. Ke sana tuh mana? Nggak spesifik, bingung juga. Kamu pesan Gojek juga nggak ada pilihan gitu, mau ke sana gitu. Harus secara jelas mau kemana kamu menuju. Sehingga ketika kamu sudah menuliskan atau memasukkan ke dalam aplikasi tersebut kemana kamu mau menuju, baru tuh ada mapnya berjalan. Harus lewat mana, mencapainya ke sana, lewat jalan apa, naik apa, dan sebagainya. Ya, jadi goal itu harus spesifik, seperti aplikasi Gojek ataupun Grab tadi. Kamu harus tahu berada di titik mana, kamu harus tahu secara spesifik kamu mau kemana. Karena kalau nggak spesifik, otak akan bingung. Kamu ketika gede nanti mau jadi apa? Mau jadi orang sukses. Nah itu kurang spesifik. Suksesnya gimana kayak gitu? Ya, jadi harus spesifik. Semakin jelas, kemungkinan kamu akan berhasil mencapainya akan jadi jauh lebih tinggi. Nah, ketika saya membaca respon-respon dari teman-teman terkait impian yang ingin dicapai, saya merasa masih belum spesifik. Ini dari beberapa orang ada yang sama, misalnya dari Yanda. Impian saya ingin menjadi sukses dan membuat bahagia orang tua saya lewat hal yang saya suka. Atau Ananda Tasya. Jadi orang sukses dan buat bangga orang tua, jadi orang yang bisa membantu banyak orang. Terus ada dari Halo. Ya. Impian aku simpel, bahagiain mama, tapi aku takut gak bisa merealisasikan impianku itu. Nah itu beberapa goalnya tentang ngebahagiain orang tua. Gak ada yang salah dengan hal itu. Gak ada yang salah dengan ngebahagiain orang tua. Saya pun juga begitu. Namun, kalau kamu mau mencapai impianmu, kamu harus bikin itu lebih spesifik. Bahagiain itu seperti apa sih kriterianya? Ya, kamu harus spesifik. Apakah misalnya
kamu berhasil wisuda, berhasil lulus kuliah tepat waktu sebelum tahun 2024. Nah, itu lebih spesifik. Ya. Atau kamu dinilai bisa membagikan orang tua ketika kamu bisa transfer orang tua, misalnya contoh mulai dari 250.000 per bulan, mulai dari per Juni 2023. Nah, itu jadi jauh lebih spesifik. Ketika kamu menuliskan dengan lebih spesifik, kamu akan mencari caranya. Dan kamu akan ketemu sama caranya. Kalau nggak spesifik, otak akan bingung. Ya. Jadi, coba impian yang udah kamu tulis itu oke. Mungkin agak sedikit umum sedikit, itu oke gitu ya. Tapi, saya mau ngajak kamu untuk bikin jadi jauh lebih spesifik. Kriterianya, kamu harus ada angkanya untuk dicapai gitu ya. Misalnya mau lulus kuliah sebelum kapan kayak gitu. Jadi harus ada deadline-nya juga kapan. Jadi rumus untuk menciptakan atau membuat goal yang efektif itu biasanya X ke Y kapan gitu. X to Y by when. Jadi misalnya saya mau nurunin berat badan dari 75 kilo menjadi 70 kilo sebelum 1 Agustus 2023. Nah, jadi ada dari mana ke mana ya. Terus kapan deadline-nya. Jadi itu yang harus ada dalam goalmu. Nah, sekarang saya mau challenge kamu untuk bikin goal yang lebih spesifik, yang ada target angkanya terukur, dan ada deadline-nya. Ya. Boleh misalnya berat badan, boleh misalnya lulus kuliah, boleh misalnya terkait income, boleh terkait misalnya hubungan juga boleh. Misalnya saya mau telepon orang tua saya minimum 2 hari sekali. Nah, itu juga bisa menjadi tujuanmu. Tapi kamu coba buat lebih spesifik, apa goalmu, apa tujuanmu, terus kamu bisa tulis di kolom chat. Saya mau tahu goal spesifik yang kamu buat. Saya challenge kamu untuk bikin goal yang lebih spesifik. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasberdes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.